Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Block Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, apa kabarnya malam hari ini? Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro dimanapun Sobat Maestro berada malam hari ini, saya rindu kita belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Jadi ada sedikit perubahan dari tayangan dari pelayanan GBI Glow Fellowship Center Bandung ini yang biasanya Senin dan Kamis jam 7.25, maka sekarang hanya Senin jam 7.25. Jadi kalau saudara yang dikasih dalam Tuhan menanyakan kami sudah nggak ada pendeta, iya ada sedikit perubahan. Jadi kita hanya ambil Senin, jadi seminggu kita hanya pakai satu kali di hari Senin jam 7.25. Jadi selama 25 menit ke depan saya secara khusus akan sharing firman, melayani setiap pendengar Sobat Maestro dimanapun Sobat Maestro berada. Saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita karena kita tetap terus belajar firman Tuhan. Kita akan terus dibimbing, dipimpin oleh firman-Nya yang menuntun kita ke dalam jalan-jalan Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur hari yang indah yang Tuhan jadikan buat setiap kami boleh kami lalui di hari ini, sehingga kalau malam hari ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena keberkatan Tuhan. Dan terima kasih kalau di tengah-tengah badai hidup, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan yang hari-hari ini seluruh dunia alami, kami tetap masih boleh berdiri tegak, kami masih boleh tetap bersyukur karena kami tahu pemeliharaan Tuhan sempurna. Tidak ada satu utas, satu helai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Kami pegang janji firman Tuhan, Engkau Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mau bahas atau saya mau sharing kebenaran firman Tuhan tentang Tuhan adalah gembalaku, Yehova Rohi, iya kan? Dalam Mazmur 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, dari ayat 1 aja ini kita belajar, kita sudah mendapatkan banyak hal. Apa itu? Selama aku menjadikan Tuhanku sebagai gembala agungku, selama aku menjadikan Tuhanku memimpin hidupku, karena gembala akan memimpin di depan, domba-domba berjalan di belakang mengikuti suara gembalanya, maka takkan kekurangan aku. Itu sebabnya bangsa Israel sebagai bangsa nomaden, bangsa yang terus bergerak dalam hidupnya, berkemah dari satu tempat, tinggal di satu tempat ke tempat yang lain, mengikuti gerakan awan Tuhan. Kalau siang hari dengan tiang awan Tuhan sudah bergerak, maka bangsa Israel buru-buru bergerak mengikuti arahan Tuhan. Demikian pula pada waktu malam ketika tiang api sudah mulai berjalan, maka bangsa Israel buru-buru ikut berjalan. Dengan kata lain, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara dan saya, kita adalah kawanan gembalaannya. Kita berjalan di belakang, karena itu selalu saya bilang, jangan biarkan Tuhan di belakang kita. Seringkali ini yang terjadi, kita yang atur-atur Tuhan. Tuhan ikut saya ya, Tuhan jalan di belakang saya ya, Tuhan belok kanan ya, Tuhan belok kiri ya. Seakan-akan kita yang tahu segala sesuatu. Hari ini kita belajar Yehova Rohi, Tuhan adalah gembalaku. Daud bilang, takkan kekurangan aku. Jadi selama Tuhan yang memimpin hidup saya, selama Tuhan yang berjalan di depan saya, maka saya percaya Tuhan akan menggiring saya, Tuhan akan membawa saya ke tempat di mana Tuhan lihat itu baik buat saya. Ayat 2, Ia membaringkan aku. Nah, ini yang tadi saya bilang, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan mengarahkan kepada setiap kita ke padang yang rumput hijau. Saudara dan saya, kita mengerti betul bahwa ada kalanya Tuhan menggiring kita ke padang gurun untuk dibentuk, diproses, diuji, akhirnya membuat kita dewasa. Namun saudaraku, kita mesti mengerti bahwa Tuhan bukan hanya mengiring kita, membawa kita ke tempat padang gurun,
yang kering, namun dia juga terkadang membawa, bukan terkadang saudara, seringkali dia membaringkan kita. Kenapa dikatakan membaringkan di padang yang berumput hijau? Domba-domba kalau makan sampai kenyang saudaraku, dia tertidur, dia saking banyaknya dia tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Padang berumput hijau, di mana engkau bisa makan sampai kenyang, di mana engkau bisa menikmati apa yang Tuhan hidangkan dalam hidupmu, Tuhan sediakan dalam hidupmu. Bahkan Alkitab mencatat, ia membimbing aku ke air yang tenang. Baik makan maupun minum, Tuhan pelihara. Itu janji firman Tuhan. Alkitab jelas katakan, orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik, sehingga mudah boleh merana kelaparan. Namun orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Saudaraku, kalau hari-hari ini kita bilang, pendeta gampang khotbah ya, pendeta gampang ngomong, saya ngalamin pendeta, beras sudah mulai habis, saya nggak tahu dari mana nanti beras berikutnya. Kan belum habis. Ketika habis nanti Tuhan sediakan. Iya, tapi kan saya khawatir, tapi kan saya bimbang. Saudara, jangan membatasi diri kita. Jangan mengkotak-kotakkan kuasa Tuhan. Tuhan bisa pakai 1001 cara untuk memberkati, untuk menyediakan, untuk mencukupkan kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Amin, saudaraku. Karena kita percaya Tuhan adalah gembala kita. Kalau dia yang berjalan di depan kita, maka jalannya pasti benar. Arahnya pasti, tujuannya pasti benar. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Walaupun kita mesti jujur, kadang Tuhan membawa kita. Makanya kita mencatat, sekalipun kau melalui api, engkau tidak akan dibiarkannya terbakar. Sekalipun kau harus melalui air, sungai, engkau tidak akan dibiarkannya hanyut. Dengan kata lain, ada kalanya Tuhan membawa kita ke tempat-tempat yang penuh dengan tantangan. Nah, nanti kita akan belajar selanjutnya. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi makan minummu, kebutuhan fisikmu, Tuhan sediakan, Tuhan yang bimbing. Selama kita mau dibimbing, selama kita mau dituntun, selama kita mau diarahkan, maka Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Yang ketiga, ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Wow, saudaraku, jadi bukan hanya makan minum fisik saja disediakan oleh Tuhan sebagai gembala agung kita, namun dia juga mencukupkan hidup kita, namun dia juga menyegarkan jiwa kita. Saudaraku, hari-hari ini banyak orang yang sudah tertekan jiwanya. Ngelihat keadaan, ngelihat peristiwa, ngelihat segala sesuatu di berita, akhirnya ketakutan dan jiwanya tertekan. Itu sebabnya Daud pernah berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Terkadang kita harus memaksa diri kita, dalam tanda kutip saya pakai memaksa, karena terkadang gak ada alasan untuk kita memuji Tuhan. Keadaan suram, keadaan susah, keadaan penuh dengan ketakutan. Bagaimana saya bisa memuji Tuhan? Suami saya belum pulang-pulang, digondol kolong wewe gitu. Bagaimana saya bisa memuji Tuhan? Anak-anak saya jatuh dalam narkoba, bagaimana saya bisa memuji Tuhan? Istri saya memberontak, bagaimana saya bisa memuji Tuhan? Ekonomi saya goncang, bagaimana saya bisa memuji Tuhan? Namun Daud mengingatkan kita, pujilah Tuhan hai jiwaku. Paksa jiwamu untuk memuji Tuhan. Sekalipun tidak ada alasan untuk kita bisa memuji Tuhan, namun kita harus selalu memuji Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku. Saudaraku, hari-hari ini banyak jiwa yang sakit, banyak jiwa yang tertekan, banyak jiwa yang terluka. Tapi selama Tuhan yang memimpin kita, bukan cuma makanan, minuman Tuhan sediakan, Alkitab catat, tapi jiwamu pun disegarkan. Wow. Kalau jiwa kita disegarkan, saudara, dikasih dalam Tuhan, maka kita nggak akan jadi orang-orang yang cepat, orang-orang yang cari-cari kesalahan orang lain. Orang kalau jiwanya sakit, maka cari-cari kesalahan orang lain. Orang kalau jiwanya sakit dalam rumah tangga, masalah-masalah kecil diangkat, meledak menjadi besar. Apalagi hari-hari ini, ekonomi goncang. Istri minta apa, suami nggak bisa beliin. Anak minta apa, apa-apanya nggak bisa beliin. Akhirnya yang terjadi apa? Goncangan keluarga, stres, tekanan di mana-mana, membuat jiwa tertekan. Saudaraku, Alkitab mencatat, ia menyegarkan jiwaku. Wow, kalau hari-hari ini merasa jiwamu tertekan, kalau hari-hari ini kau merasa jiwamu stres, jiwamu sakit, sudah dikasih dalam Tuhan, datang kepada Tuhan, minta Tuhan, segarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jalan Tuhan adalah jalan yang benar. Kenapa kita perlu dituntun oleh Tuhan? Karena Alkitab jelas katakan ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya membawa maut.
Ada jalan yang kita pikir ini jalan yang benar, tapi ternyata ini salah dan tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita sangat perlu dituntun oleh Tuhan, kita sangat perlu dituntun oleh firman-Nya. Itu sebabnya mulailah hari-hari dalam hidup kita dengan firman, dengan doa. Supaya di sepanjang hari ini kita tahu apa yang harus kita buat, kita tahu keputusan-keputusan apa yang harus kita ambil. Amin. Ya. Karena pada akhirnya kalau kita nggak berdoa memulai hari, kita nggak membaca merenungkan firman, nggak memulai hari, kita nggak dituntun oleh Roh Allah. Yang menuntun adalah ego kita, kedagingan kita, yang ujung-ujungnya melahirkan maut. Ayat yang keempat. Sekalipun, nah ini dia, lihat saudaraku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun keadaan di hadapan aku adalah keadaan yang sukar, sekalipun ada 1001 tangan berusaha menjegal, menjatuhkan aku, sekalipun ekonomi saat ini membuat aku bimbang, takut, khawatir, sekalipun, namun aku tidak takut bahaya. Daud bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudaraku, Daud tahu betul karena dia seorang gembala. Dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Sehingga dia tahu betul, makanya ketika Daud berkata kepada Saul, jika ada singa beruang, cakar beruang, aku sudah terbiasa, iya kan? Menghadapi singa, ya kan, menghadapi beruang yang mengganggu domba-domba. Jadi dengan kata lain, Daud tahu betul bagaimana dirinya menjaga, memelihara, menuntun domba-dombanya. Itu dia, apalagi Tuhan. Dia nggak akan pernah membiarkan kita, domba-dombanya, mengalami bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kekristenan, tidak ada istilah tempat basah, tempat kering. Selama tempat itu ada Yehova Rohi, Tuhan yang menjadi gembalaku, maka sekalipun orang bilang tempat itu tempat yang sukar, tempat itu tempat yang kering, tempat itu tempat yang susah, rumah itu rumah yang angker, selama Tuhan gembalaku ada bersama-sama dengan aku tidak takut bahaya. Amin. Haleluya. Sebab engkau besertaku. Jadi apapun keadaan kita, Daud tahu betul, saudaraku, bahwa kalau selama Tuhan yang ada bersama-sama dengan saya, maka tidak peduli saya ada di mana, atau ada apapun, keadaan apapun yang mengancam hidup saya, selama Tuhan ada bersama dengan saya tidak takut bahaya. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi dengan kata lain, jika ada keadaan, tempat, peristiwa yang membuat kita takut, khawatir, bimbang, dan kita ingat Tuhan adalah gembalaku, maka Dia selalu menghibur kita. Wow, saudaraku, sama seperti dengan apa yang dikatakan ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku. Akhirnya kita dihibur di tengah-tengah ketakutan. Kita dihibur ketika kita menyadari, waduh, COVID-19 ini membuat usaha saya down. Waduh, COVID-19 ini membuat rumah tangga saya goyang. Waduh, COVID-19 ini membuat saya takut, bimbang. Tuhan adalah gembala kita, menghibur kita di tengah-tengah ketakutan kita. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku. Wow, perhatikan ayat ini, saudaraku. Di hadapan lawanku. Kenapa Daud tahu betul bahwa sekalipun di depan kita ada 1001 orang berusaha menjatuhkan, menjegal kita, namun kalau Tuhan yang menjadi gembala kita, Dia akan tetap memelihara kita, menyediakan makanan di hadapan lawan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh saudaraku,
Kalau kita menyadari bahwa selama Yesus Tuhan Gembala Agung kita ada bersama-sama dengan kita, siapapun yang berusaha menjatuhkan kita, siapapun yang berusaha memfitnah kita, kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Catat itu baik-baik. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tidak ada orang yang bisa makan di hadapan seorang yang memang berniat membunuh dia dan dia tahu akan hal itu. Tapi kalau kita tahu ada orang yang berusaha merancangkan dan jahat terhadap hidup kita, namun kita menyadari betul Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah berjalan seorang diri, maka aku percaya aku tetap akan dihibur di tengah-tengah kesusahanku. Haleluya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku. Wow. Kekristenan tidak mencari berkat, kekristenan dikejar berkat. Amin. Karena akan hal itu, sekalipun ada orang pendeta belajar Alkitab nih yang jelas dong, masa ngajarin teologi kemakmuran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya dalam ikut Yesus ada sangkal diri, pikul salib. Tapi saya ingatkan akan hal ini, bahwa dalam ikut Yesus juga Tuhan yang pelihara saudara dan saya. Selama kita menjadikan Yesus sebagai Gembala Agung, maka kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Bukan cuma untuk saat ini, seumur hidupku, Daud bilang. Wow. Jadi kalau hari-hari ini kita ikut datang ke gereja, kita hari-hari ini pergi beribadah hanya untuk cari berkat, salah besar. Kita anak-anak Tuhan bukan cari berkat, bukan kejar berkat. Berkat yang kejar saudara dan saya. Makanya Alkitab catat, Dia memberkati setiap kita pada saat kita tidur. Bayangkan. Sehingga dengan kata lain, jangan kejar berkat. Berkat otomatis itu bagian kita kejar pribadi Tuhan. Karena ketika kita mengejar pribadi Tuhan, kita mengikut Dia sebagai Gembala Agung kita, maka apa yang menjadi miliknya akan mengejar hidupmu. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita belajar. Betul, keadaan mungkin hari-hari ini mencekam, keadaan hari-hari ini menakutkan, keadaan tidak jelas kita besok seperti apa, bulan depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita nggak tahu. Tidak ada kejelasan, tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Selama Yesus Kristus Tuhan adalah Gembala Agung kita, berjalan di depan kita, dan engkau mengizinkan Dia memimpin hidupmu, maka engkau menjadi domba-domba peliharaannya. Dan ketika kita menjadi domba-domba peliharaannya, yang terbaik daripada Tuhan, Tuhan sediakan buat kita. Kenapa? Karena kita ada dalam naungan Dia. Dialah Gembala Agung kita. Dia yang memelihara kita, Dia yang membela kita. Jadi jelas, makan minum, bicara akan minum. Ayat 2, membaringkan aku di padang rumput hijau, membimbing aku ke air tenang. Tuhan sediakan. Bukan cuma fisik, makan minum disediakan, jiwamu pun akan dipuaskan. Ia menyegarkan jiwaku. Bahkan jika Tuhan izinkan kita berjalan dalam lembah kekelaman, di mana ada begitu banyak ancaman kanan kiri kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Kita tidak perlu takut bahaya, karena tidak ada satu kekuatan musuh yang ditempa dapat melawan kita. Tidak ada satu senjata lawan yang dapat melawan kita. Kenapa? Karena perlindungan Tuhan jelas atas hidup kita. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar malam hari ini, karena Allah kita, Tuhan kita adalah Jehovah Rohi, Tuhan Gembalaku. Maka yang pertama, ingatlah Tuhan yang memelihara saya. Jangan andalkan manusia. Jangan pakai kekuatan kita. Tapi ingatlah selalu, kalau Dia adalah Gembalaku, kalau Tuhan adalah pemimpin hidupku, kalau Tuhan adalah pribadi yang berjalan bersamaku, maka aku akan terpelihara dengan baik. Baik tubuh maupun jiwaku disegarkan oleh Tuhan. Jadi karena Allah kita adalah Jehovah Rohi, Tuhan adalah Gembalaku, maka ingat yang pertama, Tuhan yang memelihara kita. Dan takkan kekurangan suatu apapun yang baik orang-orang yang mencari Tuhan. Yang kedua,
Karena Tuhan kita adalah Yehova Rohi, Tuhan gembalaku, maka ingatlah, Tuhan juga yang menjamin keamanan saya. Wow, saudaraku, dunia sedang tidak aman. Dunia penuh ancaman, sehingga akhirnya tidak sedikit orang hari-hari ini mulai takut keluar malam. Kenapa? Karena ketakutan. Tapi selama kita menyadari Tuhan menjadi perisai bagi saya, Tuhan memelihara hidup saya, Dia menjamin keamanan saya. Bukan hanya ketika saya berada di tengah malam, namun ketika saya tidak tahu bahwa ada orang yang mulai merancangkan yang jahat dalam hidup saya, ada orang-orang yang mungkin akan melakukan pemberontakan dalam kepemimpinan saya, Tuhan tetap akan menyediakan saya keamanan. Dan saya akan melihat pembelaan Tuhan. Imani itu dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Tetap ingat, engkau memiliki Yehova Rohi, Tuhan gembalamu. Karena Tuhan adalah gembala kita, maka yang pertama Tuhan yang melihara kita. Karena Tuhan adalah gembala kita, maka yang kedua adalah Tuhan menjamin keamanan hidup kita. Dan yang ketiga, karena Tuhan adalah gembala kita, maka Dia menyediakan ketentraman bagi kita. Ini yang tadi saya bilang, hari-hari ini tidak sedikit rumah tangga berantem. Kenapa? Karena ada banyak goncangan-goncangan terjadi yang tidak pernah terjadi hari-hari. Izinkan saya sebagai hamba Allah mengingatkan, biarlah Tuhan memberikan ketentraman dalam rumah tanggamu. Biar Tuhan memberikan ketentraman dalam hatimu. Biar Tuhan memberikan ketentraman dalam segala sesuatu dalam hidupmu. Tuhan yang menyediakan ketentraman dalam hati kita. Dunia hari-hari ini penuh dengan ketakutan. Namun kalau hati kita tentram, hati kita tenang, karena kita menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hati kita tentram, hati kita tenang, karena kita tahu yang terbaik Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir, karena Allah kita adalah Yehova Rohi, Tuhan gembalaku, maka ingatlah bahwa Tuhan yang membawa saya ke jalan yang aman. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan memimpin Tuhan, biar kita dipimpin oleh Tuhan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan sekarang lebih dahulu berjalan di depan. Sehingga akhirnya ketika Tuhan bilang jangan berjalan, kita terlebih dahulu berjalan. Kita mesti ingat waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan tahu kapan waktu kita untuk keluar. Tuhan tahu kapan waktu kita untuk memulai segala sesuatu. Tuhan tahu kapan waktu kita untuk menjadi berkat. Tuhan tahu kapan waktu kita untuk melakukan ini, melakukan itu. Tuhan sudah tetapkan. Itu sebabnya biar kita dipimpin oleh Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Jangan kita yang memimpin Tuhan, karena Dia tahu di depan ada apa yang kita tidak bisa lihat. Orang-orang muda dengar baik, jangan paksa. Kalau memang itu pacarmu tidak membawa engkau ke dalam jalan kebenaran, jangan paksa. Oh, Tuhan bilang Tuhan sudah pisahkan kalian dengan keadaan apapun, jangan paksa untuk kembali. Kenapa? Karena Tuhan tahu, saudaraku, engkau tidak layak buat Dia. Mungkin dia jalannya sesat, mungkin dia jalannya jauh, mungkin dia di luar Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan. Lalu engkau memaksa, ya habis pendeta, saya sayang, saya cinta. Saudaraku, kita mesti ingat, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Kalau Tuhan lepaskan kita, membuat kita menghadapi segala tantangan yang akhirnya membuat kita terlepas dari segala sesuatu, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Dia tahu jalan yang aman, Dia tahu jalan yang baik buat saudara dan saya. Jangan paksa. Nanti kita sendiri yang susah, saudara. Karena itu malam hari ini kita belajar 4 hal ini. Karena Tuhan adalah gembalaku. Yang pertama, Tuhan yang memelihara saya. Karena Tuhan adalah gembalaku, maka Tuhan yang menjamin keamanan saya. Karena Tuhan adalah gembalaku, maka Tuhan menyediakan ketentraman hidup saya. Dan yang terakhir, karena Tuhan adalah gembalaku, maka Tuhan yang membawa saya, memimpin saya, menuntun saya ke dalam jalan yang aman. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk menjadi gembala kami. Terima kasih untuk memimpin kami ke dalam hal-hal yang baik. Sekalipun kami harus melalui air, kami tidak akan dibiarkan terhanyut. Sekalipun kami harus melalui api, kami tidak akan dibiarkan terbakar. Karena kami percaya penghiburan Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengarkan siaran malam hari. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami. Kalau ada di antara umat Tuhan, Sobat Maestro dimanapun mereka berada hari-hari ini,
mulai kehilangan ketenangan, ketentraman dalam hati mereka, mulai kehilangan kekeringan di dalam jiwa kami. Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Roh Kudus, jamah kami, sehingga akhirnya kami menyadari Engkau adalah gembala kami, menyegarkan jiwa kami, memberikan ketentraman di hati kami, sehingga akhirnya kami hidup dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Bapa, terima kasih. Biarlah kami melakukan firman Tuhan. Tolong kami untuk kami selalu mengingat Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau memberikan yang terbaik buat kami. Tuhan, hamba berdoa juga buat yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, jamah. Pulihkan mereka ya Tuhan. Apabila sakit penyakit yang disebabkan oleh dosa, ampuni dalam nama Yesus. Apabila sakit penyakit yang disebabkan oleh kelalaian, Tuhan juga ampuni kami. Dan apabila sakit penyakit yang disebabkan oleh campur tangan kuasa kegelapan, hamba patahkan dalam nama Yesus. Mereka terima kesembuhan, mereka terima mujizat. Jika Tuhan dapati ada domba-domba yang sakit, Tuhan jamah. Berkati Radio Maestro ini Tuhan. Pakai radio ini untuk menjadi berkat. Owner, staff-staff yang ada, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.